yang pada waktu itu saya sempat ingin mendirikan sebuah perusahaan, dan perusahaan itu seandainya terliris itu akan berkembang pesat dan akan bertambah lagi suatu perusahaan. Itu dalam gambaran saya. Dan melanjutkan kisah itu lagi, lalu saya cabutlah anak dan istri dari mertua dan saya bawa pulang. Setibanya di tempat saya sendiri, terus saya berjuang dan menatap hingga meraih masa depan itu, yang masa depan itu semakin cerah dan penuh rintangan, dan semakin ada saja yang membentang dalam kehidupan ini. Istri saya suka berhutang kemana-mana, sehingga saya menutup hutang itu paling sedikit 3-4 lubang atau 4 tempat. Di tempat itu orang yang berbeda-beda, dan hutang itu pun tidak sedikit dalam jumlahnya. Padahal jatah selalu ada, kebutuhan rumah tangga selalu saya cukupi, kebutuhan anak sudah saya atur dengan manajemennya, termasuk anak itu jatah anak per hari paling sedikit 15-12 ribu, kadang 30 ribu per hari. Itu pada waktu itu di tahun 2010-an nyampe 2015. Yang sebelumnya itu bahkan lebih dari itu. Bahkan kebutuhan segalanya sudah saya atur. Dalam rumah tangga itu saya tidak suka ada yang tertekan dan yang berdampak stres di dalamnya, sehingga setiap 2 hari saya ajak keluar, setiap minggu kadang saya ajak refreshing demi kebahagiaan mereka. Dan saya belikan emas-emasan 143 gram, dijualnya tanpa ngomong keperluannya buat apa dan uang itu habis buat apa, saya sendiri tidak tahu. Dan saya tabungkan demi masa depan beliau-beliau di syariah, yang dimana tabungan konvensional itu tidak bisa diambil tanpa atas nama seorang itu, tapi di syariah itu bisa diambil oleh keluarga saya, dan tabungan itu diambil oleh istri saya sehingga saldo itu 0. Dan yang membuat saya tidak ridho itu anak saya agak terlantar. Yang lebih-lebihnya di situ ada keluarga yang sudah tidak sepantasnya nimbrung di dalam bahtera saya, sehingga mereka itu menjadikan beban dalam bahtera kami.